Scene Podcast, balik lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan di depan aku ada mahasiswa vokasi Prodi Desain Grafis yaitu Yunis. Halo Yunis. Halo. Apa kabar Yunis? Long time no Baik. see. Ya, dingin tadi habis kehujanan begini. Tapi gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa. Yang penting kita hadir, udah safe ya dari badai. Dulu badai gak sih tadi? Badai tapi sampai sini kok enggak. Lucu panjani Malang. Iya Malang nih, wah guys. Oke Yunis, lagi sibuk kegiatan apa aja akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini cuma kerja aja sih. Kuliah kan timeline-nya timeline magang ya. Jadi cuma fokus ke kerjaan aja. Oke, kamu nih berarti kan backgroundnya sama kan kayak aku. Kita satu jurusan juga, bidang kalian di desain komunikasi visual kan. Bisa ceritain gak sih alasannya kenapa kamu masuk desain grafis vokasi UB? Alasannya masuk DKV UB karena lebih ke tahu diri aja. Karena cuman bisa ngedesain. Beneran? Ya passion kamu di situ lah ya. Iya, dan kebetulan juga seneng. Ya mau nggak mau dan suka nggak suka, tapi untungnya suka. Iya, Alhamdulillah, jadi sukses kan menuruti passion. Iya. Oke Nis, buat teman-teman nih yang pengen masuk desain grafis vokasi, skill khusus apa aja sih yang dibutuhin bagi pemula yang pengen belajar desain? Yang pengen belajar desain dari awal kan ya? Iya, basic banget dari nol, tapi pengen kerja di graphic designer, pengen masuk UB terutama desain grafis. Yang pertama ya harus senang dulu sih. Gak senang percuma soalnya ya. Ya mungkin udah seneng lah ya, makanya mungkin seneng. nonton video ini gitu. Oke. Lebih ke teorinya aja dulu. Teori dasar desain, kayak teori warna. Terus ya beberapa konsep dasar desain itu tadi loh. Ya seperti itu. Itu tadi itu contohnya banyak kok. Misal kalau nyari di YouTube, di internet itu prinsip dasarnya desain itu banyak. Terus yang kedua itu ada ini Awal belajar prinsip dasar desain dulu ya, teori-teorinya. Gak usah ke software dulu nih awalnya. Belum, ini baru ke software habis ini. Itu step 2 ya, step awal harus suka dulu ya. Oh iya benar, suka dulu. Harus suka dulu. Kalau udah centreng, move ke prinsipnya. Kita pelajari itu desain itu apa sih, kayak gimana. Prinsipnya. Nah, itu baru ke software. Kan software kan banyak tuh. Dan desain kan juga luas, kita mau desain apa ini. Desain 3D atau desain video atau animasi dan lain sebagainya atau layouting UI UX. Nah itu kan softwarenya macam-macam tuh. Paling enggak itu kita harus ngerti-ngerti aja. Jadi kalau buat bikin UI UX kita pakai aplikasi apa, kalau bikin ilustrasi kita pakai aplikasi apa, poster apa gitu ya. Jadi harus ada tahu nih section-sectionnya karena beda-beda ya. AI itu buat yang illustrating, terus UI UX tuh ke Figma gitu ya. Nah kalau sebenarnya bisa kayak cross platform gitu bisa. Kita misalnya pakai UI UX saya pakai yang selain Figma misalnya itu juga bisa. Cuman ya senyamannya kita aja dan semintanya customer aja gitu loh. Tapi mungkin kalau misal crossover gitu, ilmu-ilmu yang dikasih di YouTube juga mungkin kurang lengkap ya. Karena mungkin kan kalau UI UX pasti lebih banyak tutorialnya di Figma gitu kan. Atau XD biasanya. Kalau misal 3D pasti tutorialnya banyaknya di Blender gitu kan. Blender, Maya gitu kan banyak. Oke. Nah, sekarang kamu kan jadi full time di 24 Slide ya kan? Betul. Nah, boleh ceritain gak sih ke teman-teman awal mulanya kamu masuk ke 24 Slide itu gimana? Jadi awalnya itu bulan Februari 2023 itu sebagai intern. Jadi kan kebetulan mereka buka intern juga dan kebetulan timeline kita itu pas di semester 6. Teaching industri kan. Jadi dari kampus itu mereka ngasih list kayak perusahaan-perusahaan gitu. Itu kan banyak tulisnya. Nah itu aku lihat satu-satu dari IG-nya, terus dari siapa aja yang pernah intern di sana. Ya kamu riset lah. Tak tanyain itu experience-nya gimana, workload-nya gimana, environment-nya gimana, culture-nya gimana. Dan kebetulan nemu dari website itu, tak tanyain semuanya, hasilnya enak semua. Ya jadi ya coba aja lah ya. Yang pertama dan aku masuk di situ jadi intern. Long last lah ya. Iya enak ternyata, ya udahlah lanjut. Ya udahlah ya, kenapa harus memilih yang nggak enak kalau udah ini tempatnya tuh udah enak gitu. Jadi yang paling bikin nyaman di 24 Slide itu apa sih selain ininya mungkin dapat appreciation kah?
atau banyak kayak sebenarnya invitationnya lumayan sebagai intern. Iya banyak sebenarnya kalau ininya ya kayak benefitnya itu banyak banget. Terus di sana itu juga dapat uang saku. Wah itu lumayan kan, banget guys. Kan penting itu kan ya uang saku. Dan itu faktor terpenting gak sih? Iya, ya itu kadang faktor kita kalau nggak ada terpentingnya. uang juga, aduh, walaupun cuma intern ya. Deket pun aku nggak mau kok. Jadi 24 Slide ini juga benar-benar appreciate menghargai yang dari intern ya? Yes, gitu betul. Event intern atau ya kita ngerjain intern itu tetap kita ya, hampir dapat sama apresiasi, lah. ya. Apresiasinya sama. Karena ada kan beberapa company tuh yang memanfaatkan, mengeksploitasi anak-anak magang yang udah deh karena kamu statusnya magang jadi palu gada, mau apa aja dikerjain, gak sesuai tupoksinya, workflow-nya berantakan, tuh banyak banget guys culture yang kayak gitu di pekerjaan kan. Dan alhamdulillahnya 24 Slide nggak gitu ya. Yes, dia ada apa namanya itu tadi, ada uang sakunya itu kan penting kan, terus environment-nya juga enak. Jadi environment-nya itu kayak kolega-koleganya, teman-teman kantor itu suportif semua. Jadi kita saling menghargai. Asuransi dapat. Wow. Kalau ini ya, kalau kerja ya, kalau intern kayak belum. Intern belum, ya belum memang dapet. Mungkin masih intern juga ya kan. Iya, apa di asuransi? Kenapa harus ada asuransi gitu. Terus workspace-nya tuh gimana? Apa kamu juga dapat facility dari 21st Slide atau memang kalau anak intern harus punya laptop spek bagus gitu? Enggak, kalau misalnya buat ini ya, buat apa namanya intern, workspace-nya tuh nyaman. Kita workspace-nya anak intern itu sama kayak workspace-nya ini sama? Iya, sebelahan. Jadi, equal ya? Setara? Jadi kayak co-working space gitu loh. That's really nice. Jadi kita ini, jadi kita intern ya misal, itu sebelah kita ada manajer. Biasanya gitu, sering. Enak ya. Terus bawa laptop sendiri atau dapat dari 24 Slide-nya? Ada dua opsi. Kalau intern itu bisa pakai PC-nya kantor, bisa pakai laptopnya sendiri. Seperti itu. Terus apa buat kalau kita jam istirahat gitu dapat makanan kah? Itu kan mungkin yang lagi diincar juga ya sama anak-anak yang mau magang. Ini dapat makan nggak gitu? Jadi gini Kai, di 24 Slide itu free flow minuman Kai. Minuman itu banyak banget, ada minuman saset, ada kopi, ada mesin kopi di kantor BTW. Kopi beans, iya kopi beneran. Jadi keluarnya espresso gitu. Jadi juga hemat banget ya, bikin kopi aja di kantor gitu kan. Jadi aku bisa itu satu hari di kantor, kalau kerja itu keluarnya RP0 itu bisa loh. Sehari, beneran bisa. Makanan dapat makanan. Makanan kalau kita jadi ada event. Kan ada event gitu kan, sering banget itu. Sebulan atau 2 bulan sekali itu ada event pasti makan-makan. Jadi bisa dalam sehari itu RP0, literally RP0. Gak keluarin apa-apa gitu ya. Apalagi kalau kosnya rumahnya deket itu udah makin enak lagi guys. Jadi mungkin itu juga kali ya yang mau cari-cari tempat magang harus diperhatikan nih budaya kerjanya tuh gimana, dapat intensif atau enggak, terus juga kalian dieksploitasi atau enggak, itu juga penting kan. Itu faktor utama. Ada juga yang memang ngasih tips tuh udah gak usah terlalu too picky, jalanin aja dulu, nyemplung aja dulu magang gitu. Tapi kan kita juga mungkin di sini harus berpikir kritis juga ya, kira-kira ini exposure-nya sama apa enggak gitu, dapat pengalaman baru apa enggak gitu kan. Betul. Selama di 24 Slide struggle-nya apa sih yang paling dihadapin, yang paling challenging tuh apa? Struggle-nya itu sejauh ini cuma waktu aja sih Kai. Soalnya customer kita kan mostly luar ya. Jadi 99% mungkin dari luar, jadi kan kita menyesuaikan time zone juga. Jadi ada customer yang kadang baru datang kerjaan itu, kan kita ke jam kerja kan 9 sampai jam 5 ya. Jadi kerjaan itu kadang jam 9 itu belum datang, ada itu sering. Jadi kadang baru datang jam 10, jam 11 itu baru datang, terus deadline juga nggak jam 5. Jadi nggak harus bangun pagi juga ya, karena ya? Nggak harus bangun pagi juga. Aman. Jadi ya at least kita standby jam 9, tapi ya belum ada apa-apa, ya udah kita istirahat dulu. Baru sampai ada apa namanya kerjaan, baru kita kerjain. Tapi berarti pressure-nya di situ ya, jadi harus sesuaiin jamnya mereka. Karena FYI guys, 24 Slide ini kliennya tuh rata-rata memang internasional semua ya. Karena ini skalinya di internasional guys, 24 Slide. Dan berarti kamu gimana? Jadi sebelum jam 5 tuh udah selesai pekerjaannya? Jadi? Iya, pasti itu sebelum jam 5 udah pasti selesai aku. Jadi harus cepat gitu ya kerjanya? Cepat. Gimana cara kamu ngimbanginnya kalau kamu lagi stres atau kayak aduh lagi mood aku lagi nggak bagus nih atau something bad happens gitu ya, we never know kan.
dan tiba-tiba kamu di hari itu udah harus ngerjain A B C gitu sebelum jam 5. Itu kan kerjaan ya, kerjaan itu kita butuh kerja karena kita yang butuh ya, kita profesional aja gitu loh. Apapun terjadi kita tetap butuh kerjaan, kita butuh mengerjakan hal itu. Kalau misal sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan, kita bisa izin, mending gak usah kerja sekalian. Oke, jadi lebih baik kalau di 24/7 boleh izin juga, ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya, jadi kalau misal daripada kita kerja malah ngerepoti yang lain, mending kita izin aja. Jadi memang tempat magang yang bagus juga pasti ada SOP dan workflow yang jelas ya Nis. Jadi kamu juga nggak blunder gitu kan. Karena ada juga kan yang kayak mungkin nggak boleh izin, atau mungkin kalau boleh izin terus nanti hari kerjanya dilemburin atau gimana gitu. Berarti kalau misal kamu izin gitu, jam kerja kamu, hari kerja kamu tetap sama atau ditambahin gitu? Tetap sama. Oke, nice ya. Yang penting sesuaiin aja alasannya tuh kenapa, jelas gitu ya. Saja kalau misal kita nggak bisa datang ya usah, ya udah nggak usah datang gitu loh. Kita sakit ya udah nggak usah kerja. Kecuali kalau soal mood beda lagi ya. Kalau soal mood kan ini profesional ya, jadi ya mood nggak mood ya tetap harus dikerjain gitu loh. Jadi kerjaan kita, tanggung jawab kita. Terus ada motivasi tersendiri nggak sih kenapa kamu tetap meneruskan karir kamu sebagai graphic designer gitu? Apa motivasinya? Pertama ini sih lebih ya sadar diri, tahu diri, potensi diri itu tadi. Karena aku bisa di desain ya kan, nggak mungkin aku jadi akuntan ya. Jadi ya udah bisanya desain dan senang desain, dapat kerjaan di desain ya senang-senang aja gitu loh. Jadi mungkin kamu kan ada kan guys tipe orang yang mungkin explorer gitu ya, tapi mungkin kamu tipe-tipenya yang kayak oke, aku passion di sini tapi ya I work hard for it, aku bakal berfokus, bakal bener-bener optimalin sampai gue jadi sukses gitu ya kan. Tapi ya kamu juga nggak mau yang ya udah melenceng dari zona nyaman kamu, tapi kan ada ya mungkin dia tetap di zona nyamannya tapi ya udah stay di level itu aja gitu kan, nggak mau develop. Nah, yang harus dipelajarin dari Yunis ini guys, kita tuh harus juga tetap optimalin gitu di dalam bidang ini. Lebih baik kita satu fokus sama bidang itu tapi kita benar-benar expert ya kan, daripada terlalu too much tapi juga nggak ada yang benar-benar difokusin nih sebenarnya kita mau dibawa kemana sih ya, gitu. Paling nggak yang lainnya tuh cukup tahu aja lah ya, maksudnya kayak ya. Dan yang paling penting tipis-tipis gitu aja, yang penting satu yang fokus kan, gitu kayak endingnya nih, end goals kita tuh apa gitu. Karena yang mungkin bingung, oke dapat offer di sini sebagai posisi ini, ambil aja deh di luar ini walaupun ini bukan bidang ambil aja deh, tapi jadinya nggak tahu nih titik akhirnya di mana. Nah mungkin kamu udah fixin ya kalau memang kamu nih pengen jadi full time graphic designer gitu kan. Betul, ya. Mungkin sampai senior gitu ya, mungkin sampai bikin suatu saat bikin agency sendiri gitu ya. Oke, nice. Ada tips and trick gak sih buat para vokasioner nih atau para mahasiswa untuk mendapatkan offer full time sebelum lulus? Karena kan kita masih mahasiswa ya, mungkin pengen dapat gaji yang lebih besar, pengen dapat opportunity yang lebih besar juga gitu. Tips and tricknya apa nih kira-kira? Jadi ini kayak kan sebagai mahasiswa ya kan paling enggak kita tahu dulu kita kan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu apa. Jadi kita harus tahu dulu timelinenya kita sebagai mahasiswa itu apa dan kapan kita bisa bekerja. Udah waktunya kita kerja belum? Kita udah berkewajiban buat bekerja atau belum gitu. Kalau misal kita masih mahasiswa dan kita masih fokus dengan itu ya jangan kerja dulu deh, mending fokus aja dulu daripada kalau belum kepepet ya, lebih baik perbaiki nilai dulu kan. Iya nggak apa-apa, maksudnya santai aja gitu loh. Kalau misal bener-bener ada kesempatan buat yang bisa kerja pada waktu, terus ada lowongan juga ya gak apa-apa coba. Dan kita harus tahu dulu itu kerjanya bisa sambil kuliah apa enggak. Kalau misal udah kuliahnya kayak aku nih misalnya kan tamanya kan teman magang ya, jadi kan nggak ada keperluan buat ke kampus kan, nggak ada kuliah juga kan, jadi ya itu tak gas sekalian gitu loh. Oke. Jadi memang paling pertama tuh timeline-nya dulu ya. Kita harus tahu nih kapan kita boleh magang, boleh kerjanya. Tapi kan zaman sekarang tuh udah ada MSIB, MBKM, magang merdeka gitu. Mungkin udah bisa dicoba kali ya. Bisa dicoba. Tapi mungkin diperluin kayak skill khusus lebih tinggi gitu nggak sih supaya dapat offer full time? Pasti ya dong, karena kan kamu pasti juga ada anak-anak lain yang intern kan di 24 Slide. Ini kayak apa yang membuat kamu bisa lebih higher positionnya walaupun masih student? Gini kayak itu tentang portofolio dan skill ya. Jadi kita kan bergerak di bidang desain di mana itu perlu skill dan portofolio.
Nah, kalau di ini di kantor ini, jadi kita nggak lihat kamu lulusan apa dan kamu alumni mana, kamu pernah intern di mana. At least kamu bisa kerjain apa yang kita butuhkan, ya udah kamu approve gitu aja loh. Jadi kita nggak lihat kamu lulusan lulusan DKV gitu ya. Misal ada teman nih lulusan IT gitu, tapi desainnya dia lebih bagus, ya dia yang masuk gitu. Jadi bener nggak mandang ya sebenarnya. Nggak mandang. Jadi perlu bangun portofolio aja. Top PTN, top 3 PTN di Indonesia gitu. Nggak ngaruh kayak. Porto yang paling. Iya, kamu S3 pun lo nggak ngaruh. Beneran. Oh iya, makanya that's why kamu belum graduate pun juga mereka believe kamu kan, karena gitu. Ya dari porto kamu. Jadi develop porto, kalau masih kuliah kalian stabilin nilai, sambil skillnya juga diimbangin, insya Allah pasti dapat offer lah ya Nis ya. Iya. Oke, Nis ada kata-kata nggak sih buat para penonton nih yang lagi nonton, terutama teman-teman vokasioner? Ini kayak kalau buat soal ini ya, lebih ke realistis aja sih. Simpel ya, cuman ya beneran itu sih. Itu paling realistis sebenarnya. Luas soalnya realistis itu, jadi ya kamu butuh apa sih dan kamu pengen apa sih. Kalau kamu jadi pengen harus tahu dulu ya kita tuh maunya apa sih, dan realistis aja, nggak usah terlalu banyak fafifu lah ya, nggak usah terlalu banyak maunya. Misalnya juga butuh uang ya kerja, kalau nggak bisa ya belajar. Ya udah, ya intinya kan? Straight to the point aja sama goals kalian tuh apa. Gak usah terlalu banyak distraksi juga, mikirin kesana kesini. Dan yang paling penting tuh take easy aja ya Nis ya. Jadi kamu tuh, aku perhatiin kamu tuh take easy, gak usah terlalu too rush, terlalu ambitious yang maksudnya terlalu ambis pengen banget over ini. Ya yang penting fokus di skill aja gitu kan, fokus di prosesnya ya, gitu. Kita fokus ke diri sendiri aja, maksudnya buat pengembangan diri kita sendiri gitu loh, skill kita sendiri, developing kita sendiri gitu. Oke. Ya. Thank you so much ya Nis sudah datang ke Vokasiin Podcast. Terima kasih. Aduh, aku seneng banget karena banyak banget dapat insight baru sih, terutama kalau aku baru tahu kan kalau di company internasional tuh time managementnya beda sama company di Indonesia gitu. Dan aku berharap banget 2-3 tahun ke depan bakal ngobrol-ngobrol lagi, kamu bakal datang lagi ke Vokasiin Podcast dengan mungkin kamu udah posisinya senior designer ya, amin, atau mungkin kamu udah pindah company yang lebih besar lagi. Thank you so much ya nih sudah datang. Terima kasih Kai. Oke, buat teman-teman yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.